Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita lanjutkan kajian tafsir pada pagi hari ini, dan pada kesempatan yang lalu kita sampai pada ayat yang ke-40, sehingga pagi hari ini kita masuk ayat yang ke-41 dari Quran surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash. Wa kadzalika najzil zalimin. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Ikhwati rahimakumullah, tentu ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya, yaitu terkait dengan akhir hidup dari orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka kufur, tidak mau beriman dengan wahyu yang Allah turunkan kepada para nabinya. Orang-orang yang sebelumnya disebut sebagai orang-orang yang sombong. Ya, makna dari sombong adalah orang yang meremehkan orang lain dan menolak kebenaran. Orang-orang yang sombong ini yaitu orang-orang kafir, orang yang tidak mau tunduk, ya, orang yang tidak mau tunduk terhadap perintah syariat Allah Subhanahu wa taala, maka disebutkan mereka tidak akan masuk ke surga. Bahkan tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Maksudnya tidak dibukakan pintu langit adalah amalan-amalan dan doa mereka tertolak. Maka mereka tidak akan masuk surga sampai kalau ada seekor unta yang masuk ke lubang jarum. Jadi ini adalah sesuatu yang mustahil. Seekor unta yang besar seperti itu tidaklah mungkin, ya, bisa masuk ke lubang sebuah jarum. Ini perumpamaan dari Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu yang mustahil. Artinya orang-orang itu mustahil akan masuk ke dalam surga. Mereka akan di mana? Maka disebutkan di dalam ayat ini, lahum min jahannama mihad. Mereka akan diberikan di dalam neraka jahanam berupa tikar atau tempat tidur yang terbuat dari api neraka. Ancaman Allah Subhanahu wa taala begitu keras kepada siapapun yang tidak mau beriman. Sebaik apapun orang kafir, kalau mereka tidak mau beriman dengan ayatnya Allah,
maka mereka mendapatkan mihaj yang terbuat dari api neraka. Antum sekarang misalnya tidur di lantai saja mungkin rasanya tidak nyaman, ya. Apalagi tidur di tanah, ya. Apalagi tidur kemudian di bawah antum ada kerikil atau ada duri atau ada sesuatu yang mengganjal, itu saja tidurnya tidak nyaman. Bagaimana lagi dengan tidurnya orang-orang yang dimasukkan di dalam neraka jahanam? Karena mereka diberikan tempat tidur yang terbuat dari api. Tempat tidur terbuat dari api. Tempat tidur yang terbuat atau kena basah air saja kita hendaknya. Orang yang misalnya dia pas tidur terocoh, ya, bocor. Kemudian tempat tidurnya basah. Itu saja tidak nyaman. Ini yang terbuat dari api. Ya. Maka ini adalah sebuah siksa. Karena tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka jahanam mereka bisa istirahat. Siksa selama-lamanya. Ya. Sejak masuk sampai kalau mereka bisa diberikan kesempatan keluar bagi orang yang beriman. Ya. Tapi kalau orang kafir, khalidina fiha abadan. Kekal abadi di dalamnya selama-lamanya. Ya. Mereka tidak ada bisa makan enak, nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa tidur. Ya. Sebuah azab yang luar biasa mengerikan. Dan semoga Allah SWT menjauhkan kita semua dari api neraka. Allahumma amin. Wa min fawqihim ghawash. Bukan hanya tempat tidurnya yang terbuat dari api neraka, tapi mereka orang-orang kafir ini mendapatkan ghawash. Ghawash ini selimut. Ya. Ghawash ini adalah yang seharusnya ketika di dunia adalah kain yang digunakan oleh seseorang yang mau tidur dalam rangka mencegah dari rasa dingin. Ya. Malam hari sejuk dingin, maka seseorang dia mencari suatu penutup. Ya, ini namanya ghawash. Yang bisa menutup, yang bisa menghangatkan tubuhnya, ya, mencegah dari dinginnya angin malam, udara malam. Namun apa yang terjadi di neraka jahanam, ghawash ini juga terbuat dari api neraka. Bukannya seseorang itu hangat, tapi gosong. Ya. Orang kalau di dunia pengennya hangat gitu kan, pakai selimut yang tebal, pakai selimut yang nyaman, yang halus, yang lembut, kan? Ini di neraka bukannya hangat, gosong, ya, sampai terbakar. Mending kalau mati. Orang kalau sudah di dalam neraka jahanam atau sebaliknya di dalam surga itu tidak akan mati. Ya, mending kalau mati. Orang sakit keras gitu kan, di dunia ini bukannya salah satu dari nikmatnya. Orang yang misalnya dia diberikan ujian sakit sementara dia orang mukmin kemudian meninggal dunia, sudah itu nikmat. Selesai sudah, tidak ada rasa sakit lagi. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kenikmatan di alam barzakhnya. Tapi kalau di neraka nanti, sesakit apapun yang dirasakan oleh seseorang tidak akan menyebabkan dia menjadi mati. Tidak akan menjadikan dia menjadi kehilangan nyawanya. Bagaimana ini? Nah, orang tidur aja dia diselimuti dengan ghawash, dengan selimut yang terbuat dari api neraka. Wal'iyadu billah. Wa kadzalika najzil zalimin. Dan seperti itulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Orang-orang yang menyombongkan diri, tidak mau tunduk kepada syariat Allah, tidak mau menyembah Allah, disebut sebagai orang zalim. Dan betapa banyak di dalam ayat-ayat yang lain juga disebutkan. Orang-orang yang melakukan kesyirikan adalah orang yang zalim. Kenapa? Zalim kepada dirinya.
Seharusnya dia bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka dengan menjalankan syariat Allah. Dia malah justru memilih amalan-amalan, keyakinan-keyakinan yang menghantarkan dia ke dalam nerakanya Allah. Kayak seseorang ini diberikan dua pilihan. Makanan yang enak, makanan yang basi. Kemudian dia memilih makanan basi. Sehingga tubuhnya sakit. Sehingga dia kena penyakit. Maka dia adalah orang yang zalim. Ya, seharusnya dia memberikan tubuhnya makanan-makanan yang sehat, tapi justru malah sebaliknya. Maka zalim itu kalau di dalam Al-Quran ya, dia ada seseorang yang zalim kepada dirinya sendiri. Ada orang yang zalim kepada orang lain. Bisa enggak? Zalim itu orang yang berbuat aniaya. Misalnya zalim kepada orang lain berupa apa? Mengambil haknya, menyakiti hatinya, ya, mengganggu. Itu berarti berbuat zalim, berbuat aniaya. Dan ini sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kasih sayang dengan sesama. Ada juga orang yang zalim itu terhadap sesama makhluk. Ya, misalnya mengotori air, ya. Disebutkan misalnya kencing di air yang tergenang, ya. Yang dimana di situ dipakai untuk orang minum di situ, itu zalim. Ini dilaknat oleh Allah SWT. Atau dalam hadis yang kita baca setiap siang ya, salah satu orang yang dilaknat adalah orang yang kencing atau buang air di tempat berteduhnya manusia. Di bawah pohon udah jelas di situ tempat orang berteduh, antum kencingi misalnya. Itu zalim juga. Atau di jalan, ya, orang harusnya bisa nyaman lewat jalan itu, kemudian dibuat atau seseorang itu meletakkan kotoran. Ini beberapa kezaliman. Atau misalnya iseng ya terhadap misalnya kucing, misalnya kucing baru jalan santai-santai digetak ya dari belakang, kaget dia, kemudian teriak dia, "Meow," misalnya gitu. Ada beberapa orang yang kadang-kala terlalu iseng dengan hewan-hewan sekitarnya, ayam, ya, tidak boleh. Itu adalah hal-hal yang mendatangkan dosa. Karena setiap makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini harus kita sayangi, tidak boleh kita zalimi mereka. Zalim terhadap orang tua, zalim terhadap teman, zalim terhadap saudara, mengambil haknya ya dengan tidak izin, bahkan dengan paksa. Ada beberapa kadangkala karena dia kuasa sebagai seorang penguasa, dia ngambil hak dari rakyatnya tanpa keridhaan mereka. Itu zalim, kezaliman. Dan tentu zalim yang paling besar adalah zalim terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dalam bentuk apa? Haknya Allah itu disembah. Kewajiban seorang hamba itu menyembah. Tapi ketika ada seorang hamba dia tidak mau menyembah Allah, tidak mau mengimani Allah, tidak mau tunduk dengan syariat Allah, bahkan mengaku di sana ada sesembahan lain selain Allah, maka ini adalah kezaliman yang paling besar. Sehingga pesannya Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kamu menyekutukan Allah. Jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Menganggap ada sesembahan selain Allah. Kenapa? Karena kesyirikan adalah kezaliman paling besar. Kalau ada seseorang yang berbuat zalim dengan sesamanya, misalnya baru aja kita mendengar tentang Raja Bashar Assad, ya, raja atau presiden ya, presiden Suriah, yang dia selama memimpin belasan tahun
sampai mengurangi populasi rakyatnya. Kalau nggak salah itu ada sekitar 4 juta. Ya, 4 juta rakyatnya dibantai sama dia, dibunuh. Jadi bukan hanya, ya mungkin kalau kita cerita ada beberapa orang yang presiden dolim, dia memenjarakan ulama, memenjarakan orang ya. Hanya beberapa orang mungkin dalam satu kabupaten hanya beberapa. Ini bukan cuma memenjara, dibunuh. Sampai katakan sebelumnya misalnya masyarakatnya, rakyatnya jumlahnya 30 juta misalnya, ini menjadi 26 juta. Saking kejamnya. Yaitu Bashar Assad. Dan sekarang sudah digulingkan. Karena kekejamannya yang luar biasa. Agamanya pun agama yang mengaku Islam tapi bukan Islam. Syiah. Maka ikhwan rahimakumullah, kalau kita kadang-kala mendengar berita ada orang yang berbuat dolim dengan sesamanya, dengan sesama manusia, maka dalam Al-Quran ada kezaliman yang paling berat, yaitu ketika seseorang tidak mau mentauhidkan Allah SWT, berbuat syirik kepada Allah SWT. Inna syirka la zulmun azim. Maka betul ya, di dalam ayat ini Allah menyebut orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik, orang-orang yang tidak mau mengikuti syariatnya Allah dengan kalimat adz-dzalimin. Adz-dzalimin ini bentuk dari majrur dan mansub dari adz-dzalimun. Wa kadzalika najzi adz-dzalimin. Dan seperti itulah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita meletakkan suatu kata ya di dalam bahasa Arab, kalau dia sebagai objek maka harus dimansubkan al-zalimin. Ya. Atau kalau dia sebagai kata yang terletak setelah harfu jar, maka dia harus dimajrurkan al-zalimin. Tapi kalau dia sebagai subjek seperti mubtada atau fa'il, maka dibaca marfu az-zalimun ya. Ini maknanya sama tapi ini terkait dengan tata bahasa nahwu ya di dalam bahasa Arab. Ikhwan rahimakumullah ya, di dalam ayat ini tentu adalah peringatan kepada siapapun ya yang tidak mau mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwa balasan mereka begitu kerasnya. Tentu ketika kita membaca ayat-ayat seperti ini disunnahkan bagi kita semua untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dahsyatnya api neraka ya. Disunnahkan saat kita ini membaca Al-Qur'an baik di dalam salat kita atau di luar salat kita, kalau bertemu dengan ayat-ayat yang begitu keras seperti ini, maka kemudian kita akhiri dengan berdoa supaya kita dijauhkan dari api neraka. Demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari segala dosa yang menghantarkan kepada kemurkaannya dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari api nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.